Kita lagi di Pelabuhan Ratu di pantai. Mau ke Cimas, balik lagi. Pantai naon intinya. Mau ke Cimas nggak jadi, katanya jalannya kurang bagus. Ya, kita kalau gitu silaturahmi ke teman-teman Abah baheula. Lupa Abah, sekarang menuju nostalgia ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Pelabuhan Ratu. Wah, laut bah meni biru gitu eta lieu. Tuh. Iya. Tah ti dieu bakal tinggal ieu bah. Bener. Tah tinggal itu. Woi, laut. Bener. Laut. Itu tuh batu bara tuh. Batu bara di tengah laut ya. gitu nih. Tuh batu bara tuh. Nah, itu kapal namanya tuh. Kapal tongkang. Tongkang, ya. Kapal tongkang. Waduh. Kita sebentar lagi nyampe ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian. Dulu Abah suka meriksa, ya, memantau ke wilayah-wilayah kecamatan, ya. Luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mamang dan Abah di channel Abah Otit. Baik sahabat, hari ini Abah dan Mamang ada di Pelabuhan Ratu. Seperti itu, Bah ya? Ini Pelabuhan Ratu ya, Bah ya? Iya, ini. Ini. Oh, ini. Abah berkunjung ya, membina teman-teman di sini, ada saya nih, gitu kan. Baik, Bah. Ini di depan kita nih ada dua narasumber. Ya. Terlebih dahulu sahabat, saya perkenalkan, nanti kita kenalan dengan bapak-bapak sama ibu. Kita tanya, kita gali apa aja sih program-program di kantor BPP ya, kantor Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, program BPP itu apa aja? Ya, yang pasti ini adalah informasi yang akan berguna buat sobat-sobat petani di Nusantara, khususnya di wilayah Sukabumi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, assalamualaikum. Punten, boleh memperkenalkan diri dengan ibu siapa, Bu? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Winda Widiawati. Ibu Winda. Nah, kebetulan saya sebetulnya saya penyuluh. Oh, Ibu penyuluh di sini pertanian. Tapi kebetulan diberi tanggung jawab lebih menjadi Alhamdulillah. koordinator. Ibu koordinator di wilayah Pelabuhan Ratu. Balai Penyuluhan Pertanian Pelabuhan Ratu. Ya, untuk penyuluh di sini kami hanya ada bertiga. Oh, bertiga di sini. Oh, timnya yang bertugas cuma bertiga. Ya, ditambah dibantu sama POPT Pak Suryaman ini. Pak Suryaman. Saya paling cantik kita. Sahabat. Assalamualaikum dengan Bu Winda dan dengan Bapak siapa, Pak? Mohon maaf, boleh. Dengan Pak Suryaman. Pak Suryaman kalau boleh tahu di bidang? Alhamdulillah kami kebetulan sudah bekerja hampir purna bakti tahun-tahun terakhir. Wah, ini masa jabatan terakhir Pak Suryaman. Kebetulan pegang wilayah Kecamatan Simpenan dan Pelabuhan Ratu di bidang pengendalian hama penyakit tanaman padi dan hortikultura. Kemudian untuk program atau kegiatan yang saya laksanakan selama ini yaitu menangani pengamanan produksi. Pengamanan produksi hasil panen. Ya, bukan untuk meningkatkan produksi, untuk mempertahankan produksi. Menahan Para petani kebanyakan pada umumnya untuk pengendalian itu belum paham betul apa yang akan dikendalikan dan apa yang akan di bahan pengendalinya. Baik. Informasi yang kami diinformasikan melalui kunjungan ke kelompok atau petani diundang kalau ada waktu bisa satu BPP atau dua BPP antar kelompok tani yang diundang bisa juga menjelaskan cara pengendalian dan penanganan termasuk pengolahan lahan, yaitu masa
salah satu pengendalian awal. Termasuk pengendalian, termasuk benih yang sehat itu masuk benih yang sehat. Bukan pemberantasan hama. Oke. Kalau pemberantasan hama dampaknya akan mencemari ke lingkungan. Ke lingkungan. Kita juga. Termasuk diri kita sendiri, betul. Dengan cara alami atau misalkan dengan menggunakan pestisida yang ada di alam. Oke. Cuman kendalanya tidak semua petani memahami atau melaksanakan. Nah, jadi itu. Baru aja sebagian. Kami betul. hanya istilahnya memberikan informasi kepada ketua kelompok, nanti ketua kelompok yang tudor-tudor. Nah, baik. Mungkin itu saja sementara. Baik, terima kasih Pak Suryaman, Ibu juga terima kasih banyak. Baik, sahabat tadi luar biasa sekali. Kita belum apa-apa sudah panas nih kan, udah gerah. Ternyata begitu panjang lebar. Pak Suryaman nanti akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa bentuk program-program dari BPP ya. Karena memang Pak Suratman, alhamdulillah, Pak Suryatman. Pak Suryaman, sahabat Pak Suryaman juga satu orang penyuluh juga dengan Pak Herdi dan Bu Winda ya. Baik Pak, tadi saya menarik mengenai hama Pak. Ya. Itu hama itu sebetulnya terjadi karena apakah cuaca atau memang itu ada impact dari pupuk atau seperti apa Pak? Terima kasih. Baik. Masalah hama dan penyakit di tanaman itu pada umumnya setiap tanaman pasti ada yang mengganggu. Betul. Tidak tergantung lingkungan, yang banyak faktor yang mempengaruhi seperti cuaca bisa, suhu dan ketahanan terhadap varietas itu sendiri tanaman. Tanaman juga ya. Terus masalah kebiasaan petani, contoh salah satu benih ya. Jangan dulu bibit, sampai perbedaan bibit dan benih udah dijelaskan tadi ya. Betul. Antara benih, petani itu kadang-kadang dianjuran 2 kali tanam. Contohnya impari, misalkan impari 32. Atau ciherang yang lagi populer di ciherang. Betul. Di situ ada ketentuan. Kalau benih sebar berlabel biru itu maksimal 2 kali tanam. Sedangkan petani menggunakan benih itu berkali-kali. Bahkan selamanya dia masih disukai, nasinya enak, pulen, wangi, cara ngegebuknya cina terlihat, tidak cepat rontok. Gitu. Setelah itu kadang-kadang memicu perkembangan hama. Di situ timbul masuk hama. Masalahnya kan sudah tidak tahan lagi. Seperti sering dipakai, lama-lama kan ketahanan terhadap hama penyakitnya juga lemah, produksinya juga akan turun. Terus cuaca bisa mempengaruhi. Cuaca juga sama bisa, bukannya masalah tanaman aja. Misalkan gini, perbandingan cuaca musim hujan dan kemarau, paling riskan sekali pada musim hujan. Banyak yang mempengaruhi perkembangan cepat, termasuk penyakit. Penyakit itu kalau suhunya mendukung lembab gitu, tapi cepat menyebar. Termasuk hama juga cepat menetas, perkembangbiakannya cepat. Apalagi yang cuacanya misalkan dalam seminggu itu ada hujan 2 kali, panas 3 hari misalnya, itu sangat cepat sekali karena perkembangan hama penyakit. Keduanya, tadi kan udah benih ya. Perlakuan dengan menggunakan pestisida tidak tepat aturan kalau petani. Jadi kadang-kadang dijadwal. Masalah penyemprotan petani itu dijadwal, kadang-kadang seminggu 2 kali atau 10 hari sekali. Sedangkan menurut ilmu masalah hama penyakit, pengendali itu apabila sudah melampaui ambang pengendalian atau batasnya, populasinya sudah maksimal baru bisa dikendalikan. Kalau untuk ada 1 ekor, 2 ekor per tunas itu masih bisa dikendalikan oleh musuh alami. Seperti gini programnya saya itu ada visinya seperti hama terkendali, musuh alami lestari, produksi tinggi. Nah, gitu. Ini quote dari Pak Suratman ya. Coba ulangi lagi. OPT terkendali, musuh alami lestari, produksi tinggi. Petani lebih sejahtera lagi. Petani lebih sejahtera ya sahabat. Mungkin gitu masalah hama penyakit dan pengendalian. Masalah pengendaliannya, jadi para petani kelemahannya dengan mencampur beberapa macam pestisida, tidak tepatkan itu harusnya pengendalian hama penyakit itu kalau mau menyeprot, dilihat dulu di tanaman itu ada hama apa, baru kalau ditemukan populasi misalkan WBC, orang batang coklat,
menggunakan pestisida yang khusus WBC, jangan menggunakan yang lain. Seperti jadi itu ada spesifikasi khusus. Jadi obat itu racun khusus untuk hama-hama tertentu, ya. Jangan salah menggunakan. Termasuk di tanaman. Ada pestisida juga untuk sayuran, pestisida untuk di palawija, pestisida untuk tanaman tahunan, ada khusus di padi. Jadi itu beda-beda. Beda-beda ya. Jadi sampai saat ini petani itu belum paham untuk memilihnya. Itu kelemahannya. Kemudian masalah dosis. Aturan 1 hektar itu maksimal 2 liter atau 1,5 sampai 2 liter. Dosis per cc per liter itu maksimal 3 atau jarang yang 3 juga, ada 2 lah. 1 sampai 2 cc per liter air. Kadang-kadang petani tidak menggunakan aturan. Sekeingat, sekemampuan dia, sakahaya. Gitu. Apalagi kalau lagi pusing, habis nyemprot pusing. Tidak mengetahui aturan berapa tutup ini tadi saya pakai, tambah lagi ya. Nah. Terus kadang-kadang ini disemprot nggak mati nih, barangkali kurang dosisnya ditambah lagi. Nah itu efeknya apa? Jadi resisten terhadap hama atau kekebalan. Jadi si hama itu tidak mati. Kalau yang mati-mati, yang tidak mati itu kekebal, jadi kebal. Jadi bisa untuk keturunan juga lebih kebal. Dan dia berkembang biaknya juga lebih cepat. Apalagi musuh alamnya tidak ada, sudah tersemprot, sudah kena racun, jadi mati, tidak ada, bisa membantu untuk mengendalikan. Itu salah satunya. Saya itu pegangnya kebetulan di Sukabumi itu sekarang petugas itu sangat minim sekali. Aturan yang ideal jumlah petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan itu 1 kecamatan 1. Satu petugas. Sekarang rata-rata pegang 2, ada yang 3. 3 kecamatan 1 orang. Kalau penyuluh itu kan pegangnya desa, minimal 1 desa 1 minimal itu ya. Kalau saya mah masalah POPT mah minimal 1 kecamatan 1 orang. Sedangkan sekarang di Sukabumi hanya 3 orang PNS yang 27 tenaga harian lepas atau THR. Sampai sekarang masih alhamdulillah. Tapi itu sejauh ini itu sudah tercover semua Pak, atau memang belum? Kan jumlah kecamatan di Sukabumi ada 47. Personil hanya 30. Nah itu durasi untuk bertugasnya setiap hari itu mengcover semua 1 kecamatan tersebut berarti? Kan dibagi wilayah. Oh dibagi wilayah, misalkan, sama yang THL tadi? Enggak, misalkan saya pegang kecamatan 2, Pelabuhan dengan Simpenan. Dibagi wilayah itu harus 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Kamis. Senin di desa mana. Jadi bisa kecamatan tuh, contohnya yang dulu waktu 1 kecamatan dibagi 4, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 desa. 4 lokasi. 4 lokasi. Tapi itu bisa pindah, misalkan lokasi A udah panen pindah ke lokasi B gitu. Jadi terus menerus. Circle-nya seperti itu ya. Iya. Batasannya misalkan contoh desa Citarik, 2 desa misalkan. Kalau tanamannya itu sudah panen, pindah ke tanaman lokasi yang lain yang belum panen. Jadi sepanjang 1 musim tanam itu ada terus menerus tercover. Jadi tidak dibagi per kecamatan, udah ada SK-nya atau penempatan surat tugasnya. Seperti saya Pelabuhan Ratu dengan Simpenan. Pelabuhan Ratu 10 desa, Simpenan 7 desa, tinggal dibagi 4 aja. Atau 2 desa 1 hari. Misalnya 2 hari ke Simpenan, 2 desa mana udah terjadwal lah. Untuk informasi keterbatasan personil, jadi bisa informasi misalnya ada serangan hama penyakit bisa dari penyuluh, bisa dari ketua kelompok. Jadi bisa menginformasikan, baru disurvei atau diamati ke sana di lokasi. Mungkin itu saja. Satu lagi Pak, nih saya mau tanya sama Bapak. Tadi kan Bapak datang langsung ke desa, itu langsung ketemu sama kelompok taninya. Dalam satu komunitas kelompok tani ada berapa orang biasanya? Maksimal sih 25 orang, 30 maksimal. Dari 1 desa itu kelompok taninya? Enggak, 1 desa itu ada yang 4 kelompok, tergantung. Beda-beda. Iya. Misalkan desa A ada 4 kelompok, ada 5 kelompok gitu, beda-beda. Kami ya, datang bukan ke desa. Kadang-kadang kami itu udah membagi 4 wilayah. Disitulah menetapkan peta percontohan tetap. Jadi tiap minggu diamati. Ada mapping khusus gitu ya. Misalkan luas hamparan yang dominan. Termasuk ada. Termasuk misalkan
untuk hari Senin itu 2 desa. Nanti minggu depan ke desa A lagi. Desa berikutnya lagi. Selasa desa berikutnya. Ada udah dibagi 4. Jadi intervalnya seminggu sekali saya harus datang ke desa A. Nanti minggu depan ke desa A lagi gitu. Jadi seminggu sekali. Oke, paham. Jadi memang schedule-nya sudah ada ya. Tidak harus ketemu dengan petani, tidak. Saya kan berhubungannya dengan tanaman langsung. Iya. Kalau misalkan datang ke desa A, kita harus datang ke kelompok tani. Itu waktunya nggak cukup juga. Waktunya nggak cukup, terus belum tentu ada Orangnya juga. Iya, dan tidak sesuai schedule tadi. Saya kan sasarannya ke tanaman. Misalkan ada di desa A, di blok A udah disimpan atau rutin pengamatan. Nanti Senin di sini lagi termasuk umur. Contohnya umur sekarang 30, nanti minggu depan umur 37, perkembangan tanamannya, hamanya gimana. Langsung dipantau terus ya. Minggu depannya di itu lagi amati lagi, kan beda-beda umurnya. Betul. Sampai ke panen. Oh, panen pindah lokasi lagi. Selama masih ada tanaman di desa tersebut. Tapi dominan misalkan yang banyak tanam ceherang, yang lain-lain sedikit, nggak usah yang sedikit mah, yang mewakili itu yang dominan petani tersebut apa. Jadi ada data misalkan yang terluas, umur tanamannya yang seragam, terus varietasnya juga kan. Gitu. Jadi diamati yang varietasnya cuma 1 petak, nggak usah, diabaikan saja. Jadi udah diwakili ada yang luas. Kalau di semua di tanaman diamati per varietas, waduh. Gempor Pak ya. Aduh. Nah, mungkin itu saja. Baik. Nah, setelah diamati, misalkan desa A diamati, di situ kami menemukan populasi hama yang mengkhawatirkan atau sudah batas ambang. Baru kami mengasih itu rekomendasi. Difokuskan ke sana. Rekomendasi dari kelompok ini siapa pengurusnya, didatangin. Bisa ngasih rekomendasi, Pak, tolong segera dikendalikan pakai pestisida A. Jangan sampai telat. Kami memberikan rekomendasi. Tugasnya sampai di situ saja. Tupoksi kami hanya memberi rekomendasi pengendalian. Adapun penanganan selanjutnya yang berhak untuk mengendalikan itu hak murni petani, Pak. Kami bukan pengendali khusus harus diplot semua. Oke, paham. Baik sahabat, ini menarik sekali ya, tadi diinformasikan sama Pak Suratman bahwa memang beliau kesehatan cukup padat sekali ya. Salah satu kendala kita sudah tadi dengar paparan beliau adalah memang di manpower, yaitu jumlah petugas yang memang sangat terbatas sekali ya, seperti itu ya. Nanti kita akan gali lagi jauh lebih lagi beberapa faktor-faktor yang mungkin bisa menghambat juga kegagalan panen seperti itu, dan kita juga akan gali hasil panen petani itu sebenarnya kemana. Kita akan gali lagi ya sahabat ya, apalagi nanti kita gali dari sisi ekonomi secara finansial. Itu aja sahabat ya. Oke, selamat siang sahabat. Saya masih bersama dengan Pak Suratman. Pak, saya mau tanya Pak, untuk saat ini kalau hasil panen petani itu biasanya ditampung di mana Pak? Atau memang mereka punya market sendiri? Pada umumnya para petani di Kecamatan Pelabuhan Ratu tergantung kepemilikan luas lahan, Pak. Jadi yang betul-betul petani yang memiliki luas lahannya agak lumayan lah. Rata-rata di Sukabumi itu kepemilikan lahan pertanian itu 0,3 Pak. Sebenarnya masih jauh. Status kepemilikannya rata-rata dibagi rata-rata ya. Memang itu juga ada yang punya 1 hektar, setengah hektar gitu. Jadi untuk luasan yang sedikit kayaknya jarang dijual untuk kebutuhan memenuhi konsumsi keluarga. Kalau yang luasnya agak cukup, kadang-kadang yang udah rutin bisa ke Tengkulak biasanya gitu. Jadi ditampung di Tengkulak. Ada juga yang ditampung oleh kelompok tani. Iya, ada kelompok tani dikelola oleh kelompok tani yang kebetulan kelompok itu mempunyai healer atau mesin penggilingan, bisa dikemas. Tapi jarang sekali. Jarang ya. Jadi rata-rata itu kebanyakan ditampung sama Tengkulak ya Pak ya. Terus kegagalannya apabila pas panen musim hujan, harga padi pasti rendah. Sebab hasil panennya kurang maksimal. Kadang-kadang penjemuran hasil panen itu terbatas, apalagi musim hujan tidak terjemur akan mengakibatkan bulir padi itu hitam atau berasnya agak hitam-hitaman. Itulah kelemahan untuk musim penghujan ya Pak ya. Musim penghujan. Terus untuk kelemahan lagi, apabila ada serangan hama penyakit, petani itu
telat menginformasikan. Kadang-kadang diinformasikan setelah mengalami tanaman terjadi. mati, telah terjadi. Sebetulnya harus ada informasi dari awal, jadi bisa dikendalikan atau bisa diamankan. Gitu. Mungkin itu saja. Baik. Sementara Baik. untuk masalah hasil tanaman pangan dan produksi. Baik, Mungkin. Pak, ada pesan-pesan buat para petani di seluruh Indonesia, Pak? Mungkin pesan dari kami, tolong amankan produksi tanaman, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Jangan terlalu menggunakan bahan kimia. Diusahakan dengan penggunaan yang ramah lingkungan. Mungkin itu aja demi keselamatan bangsa kita dan lingkungan kita. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Suratman. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut mengenai proses-proses dari mulai tanam sampai dengan panen di lain kesempatan. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.